got so. Motherfucking design all right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Billy Belajar bersama Eli, bestinya belajar praktis. Dengan Eli Wahyunastion dari Institut Teknologi Sawit Indonesia NIM 2302010039 dari kelas Agribisnis 1B. Kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar ilmu ekonomi. Nah, dasar-dasar ilmu ekonomi itu apa aja sih? Yang pertama, kita akan belajar mengenai teori kebutuhan. Yang kedua, tentang sektor perekonomian. Yang ketiga, tentang teori permintaan. Yang keempat, tentang teori penawaran. Yang kelima, tentang kurva permintaan. Yang keenam, tentang kurva penawaran. Yang ketujuh, tentang elastisitas. Dan yang kedelapan, tentang teori produksi. Nah, gimana? Penasaran kan tentang dasar ilmu ekonomi? Karena rasa penasaran itu, yuk simak video berikutnya. Sebelum kita memasuki materi yang pertama tentang teori kebutuhan, kita harus mengetahui dong apa sih itu sebenarnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat tidak terbatas dengan sumber daya yang bersifat terbatas. Kebutuhan itu sendiri erat kaitannya dengan ilmu ekonomi. Nah, kebutuhan itu terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama berdasarkan kegunaannya, yang kedua berdasarkan sifatnya, yang ketiga berdasarkan waktu, dan yang keempat adalah subjek. Kebutuhan berdasarkan kegunaannya itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang bersifat wajib, contohnya seperti makan, minum, pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang bersifat melengkapi dari kebutuhan primer ini. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat tentang barang-barang mewah yang diukur berdasarkan pendapatan dari diri kita sendiri, seperti mobil Lamborghini, jam tangan yang mahal, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh badan kita atau jasmani kita sendiri. Contohnya seperti olahraga. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh kejiwaan kita. Contohnya seperti beribadah, sholat, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan waktunya. Kebutuhan berdasarkan waktu dibagi lagi menjadi 2 bagian. Kebutuhan saat ini dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan saat ini yakni seperti obat bagi yang sakit, makan untuk yang lapar, minum untuk yang haus. Dan yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang, seperti tabungan atau investasi. Nah, dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah kebutuhan yang berdasarkan subjeknya. Kebutuhan berdasarkan subjek itu dibagi lagi menjadi 2 bagian, kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu itu ya berasal dari diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah kebutuhan yang bersifat kolektif seperti rumah sakit, jembatan, jalan raya, dan lain-lain. Setelah mempelajari tentang apa aja sih kebutuhan dari manusia, kita juga harus mengetahui apa aja sih alat pemuas kebutuhan itu. Alat pemuas kebutuhan dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama cara memperolehnya, yang kedua kegunaannya, yang ketiga tentang proses pembuatan, dan yang keempat adalah kaitan dengan barang lain. Yang pertama cara memperolehnya. Cara memperolehnya ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ekonomis dan bebas. Barang ekonomis adalah barang yang kita peroleh dengan perjuangan. Contohnya seperti pakaian, kita kan harus beli dulu baru mendapatkan pakaian tersebut. Nah, barang bebas itu barang yang bersifat tidak harus memiliki perjuangan untuk mendapatkannya, seperti oksigen, matahari, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah alat pemenuh kebutuhan berdasarkan kegunaannya.
Dan yang pertama itu adalah barang konsumsi, dan yang kedua adalah barang produksi. Yang ketiga adalah alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatannya, alat pemuas kebutuhan itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Contohnya seperti bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dan yang terakhir adalah kaitan dengan barang lain. Contoh alat pemuas kebutuhan berdasarkan kaitan dengan barang lain itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu barang komplementer dan yang kedua adalah barang substitusi. Barang komplementer ini sendiri adalah barang yang bersifat saling melengkapi satu sama lain, seperti kopi dengan gula. Nah, sedangkan barang substitusi ini adalah barang yang bersifat menggantikan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Contohnya seperti nasi. Nasi bisa digantikan oleh gandum, bisa juga digantikan oleh jagung. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Hai, ketemu lagi kita di materi yang kedua tentang sektor perekonomian. Sektor perekonomian ini dibagi menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Seperti namanya sendiri, sektor ekonomi makro ini bersifat lebih luas daripada sektor ekonomi mikro. Nah, sektor perekonomian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi dari 2 sektor, yang kedua 3 sektor, dan yang ketiga adalah 4 sektor. Sektor perekonomian yang bersifat dari 2 sektor ini adalah hubungan antara rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga berhubungan langsung dengan perusahaan, yaitu konsumen dan produsen. Dan yang kedua adalah sektor perekonomian 3 sektor. Sektor perekonomian 3 sektor ini terdiri dari rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan. Sedangkan sektor perekonomian 4 sektor ini terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan internasional yang bersifat impor ataupun ekspor. Hai semuanya, di materi yang ketiga ini kita akan belajar tentang teori permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta dari konsumen ke produsen dalam pasar tertentu, tingkat harga tertentu, periode tertentu, dan pendapatan tertentu. Permintaan ini sendiri terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu permintaan absolut, permintaan potensial, dan permintaan efektif. Permintaan absolut ini sendiri, rekan-rekan sekalian, adalah permintaan yang bersifat angan-angan, tidak didukung oleh daya beli. Yang kedua adalah permintaan potensial. Permintaan potensial ini didukung oleh daya beli tetapi belum dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung oleh daya beli dan sudah dilaksanakan. Teman-teman sekalian, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan ini? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, jumlah penduduk, selera konsumen, dan ramalan akan masa depan. Oke, teori selanjutnya adalah mengenai tentang teori penawaran. Penawaran itu sendiri adalah jumlah barang yang ditawarkan dari produsen ke konsumen pada pasar tertentu, periode tertentu, tingkat harga tertentu, dan pendapatan tertentu. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain, harga input atau biaya produksi, teknologi, jumlah penjual, perkiraan akan masa depan, kebijakan pemerintah. Nah, teman-teman, materi selanjutnya adalah kurva permintaan. Untuk mengetahui bagaimana sih konsep dari kurva permintaan ini sendiri, kita harus mengetahui dong bunyi hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sedangkan semakin turun harga barang atau semakin rendah harga barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin banyak. Berikut ini adalah salah satu contoh dari kurva permintaan, di mana semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit. Teman-teman, sama seperti materi sebelumnya, kita juga harus mengetahui apa sih bunyi dari hukum penawaran untuk mengetahui bagaimana sih kurva penawaran itu sendiri. Bunyi dari hukum penawaran adalah semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan semakin rendah harga barang, maka semakin rendah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen ke konsumen. Pada gambar yang telah dilampirkan, bahwa kurva penawaran
menampilkan bahwa semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit. Materi selanjutnya adalah tentang elastisitas. Elastisitas adalah derajat kepekaan dari jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan yang dipengaruhi oleh salah satu faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, elastisitas silang, dan yang terakhir adalah elastisitas pendapatan. Tingkat keelastisitasan suatu barang ini dapat kita kelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah inelastis. Jika harga barang naik 16%, maka jumlah barang yang diminta, yang ditawarkan, maka akan turun sebesar 10%. Sedangkan elastis, jika harga barang naik 10%, maka jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan akan naik sebesar 16%. Inelastis sempurna, jika harga barang tersebut naik atau turun, maka tidak akan mempengaruhi dari jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Sedangkan elastis sempurna, jika harga barang berubah sedikit saja, maka jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan akan berjumlah tidak terhingga. Sedangkan elastisitas unitary adalah jika harga barang tersebut naik sebesar 10%, maka jumlah barang yang ditawarkan atau yang diminta akan naik atau turun sebesar 10%. Hai teman-teman, akhirnya kita sampai di teori terakhir, yaitu tentang teori produksi. Teori produksi ini adalah sebuah prinsip ilmiah yang mempelajari tentang produksi dari suatu kegiatan yang meliputi bagaimana kombinasi antara input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi yang tinggi. Nah, teori produksi ini memiliki biaya produksi. Yang pertama tentang biaya tetap atau fixed cost. Biaya fixed cost ini adalah biaya yang dikeluarkan dari barang yang bersifat tetap atau tidak berubah. Contohnya seperti mesin. Mesin sekarang dan yang akan selanjutnya akan tetap sama nilainya walaupun sudah dipakai berkali-kali. Dan yang kedua adalah variable cost. Variable cost ini adalah biaya yang bersifat berubah, teman-teman. Contohnya seperti biaya alat dan bahan, contohnya seperti bayam, seperti barang mentah, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah biaya rata-rata atau average cost. Nah, teori produksi ini berkaitan dengan the law of diminishing return. The law of diminishing return ini di mana suatu kondisi penambahan faktor produksi ini tidak selamanya bersifat baik dalam suatu produksi, teman-teman. Contohnya seperti jika kita menambahkan 10 orang pekerja, itu bisa menghasilkan sekitar 20 produk. Namun, jika kita menambahkan 15 pekerja, dia dapat menyelesaikan 15 produk. Tetapi, jika kita menambahkannya lagi menjadi 21, maka produktivitasnya itu malah menjadi 21. Nah, dari kondisi ini dapat kita simpulkan bahwa penambahan input yang bersifat terus-menerus justru akan menciptakan titik jenuh dari si produktivitas ini tadi, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi cukup sekian penjelasan tentang dasar-dasar ilmu ekonomi. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat menjelaskan kembali apa sih itu penjelasan tentang dasar-dasar ilmu ekonomi. Cukup sekian dari saya, Eli Wahyu Lestion, di kelas Billy Belajar Bersama Eli, yaitu solusi tentang belajar yang lebih praktis. That's my